Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Rahman, Sang Maha Rahim, yang memberikan kita nikmat berupa Islam, iman serta kesehatan, sehingga kita masih bisa menapaki kehidupan ini dengan kebahagiaan. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menuntun kita untuk menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini saya akan membahas terkait keistimewaan perempuan sebagai rahim Tuhan di bumi. Saya akan memulai membahas terkait peradaban kuno yang terjadi di mana perempuan senantiasa ditindas di masa itu. Yang pertama adalah peradaban Cina. Di peradaban Cina, perempuan banyak dibunuh atau banyak bahkan dijadikan sebagai selir, dijadikan sebagai penari. Sehingga di zaman itu, di zaman Cina kuno itu, perempuan dianggap sebagai aib. Selanjutnya di masa India kuno. Di masa India kuno itu, perempuan ketika misalnya sudah menikah dan suaminya meninggal, maka dia akan dibakar bersama mayat suaminya. Yang ketiga, di masa Kristiani kuno, di mana perempuan juga tidak dibiarkan untuk keluar dari rumah dan dibiarkan ketika misalnya mereka mendapatkan menstruasi, mereka diasingkan di rumah tertentu. Hingga semua alat-alat makannya dan sebagainya itu dipisahkan dengan rumah dari suaminya. Di kondisi Arab jahiliyah juga seperti itu. Anak-anak ketika ketahuan bahwa dia adalah anak perempuan, maka dia dikubur hidup-hidup. Karena kenapa? Di zaman jahiliyah kuno, di Arab jahiliyah kuno itu, perempuan itu dianggap sebagai aib juga. Nah, alhamdulillah ketika muncul Nabi Muhammad SAW dengan peradabannya, derajat perempuan mulai diangkat. Dalam sebuah buku karya Sachiko Murata, dalam buku The Tao of Islam, ada namanya konsep Taijitu, di mana di situ ada dua nama nilai konsep, yakni konsep Yin dan konsep Yang. Dalam konsep Yin ini dibahasakan bahwa ada nilai-nilai jamaliyah, nilai-nilai kelembutan, nilai keindahan, yang itu menjelma pada diri perempuan. Kalau dalam Islam di Asmaul Husna ada namanya sifat rahim, sifat kasih sayang Tuhan yang muncul pada perempuan. Selanjutnya konsep kedua adalah konsep yang bermakna kekuatan, yang bermakna jalaliyah atau keagungan. Kalau dalam konsep Asmaul Husna contohnya adalah Al-Qahar. Qahar maknanya adalah maha perkasa. Nah, seperti itulah gambaran dari The Tao of Islam, di mana ada keseimbangan antara keagungan dan keindahan. Dalam surah Az-Zariyat ayat 49 dikatakan bahwa wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan itu berpasang-pasangan supaya kamu mengingat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hal, ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan. Maka perempuan ini diciptakan itu bukan hanya sekedar pelengkap, dia juga punya keistimewaan. Apa saja itu? Di antaranya adalah, kalau tadi ditarik dari konsep The Tao Islam ada konsep kosmologi dan teologi. Kosmologi itu berbicara tentang alam semesta, di mana rahimnya Tuhan itu menjelma kepada bumi, di mana bumi juga itu menumbuhkan atau menghidupkan air, tanah, sehingga muncullah tumbuh-tumbuhan. Dari situlah muncul kehidupan hewan dan sebagainya, hingga manusia. Nah, kalau dalam manusia itu terjelma dalam rahimnya seorang ibu, rahim perempuan. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah terhadap diri perempuan. Coba bayangkan, seorang janin bayi itu dalam rahim perempuan, itu dijaga 9 bulan dengan penuh kasih sayang. Ya, itu bentuk keesaannya Allah SWT. Nah, dalam bentuk rahim itulah sehingga muncullah seorang anak, ya, dan dengan itulah perempuan menjadi ibu. Nah,
Dalam konsep ibu itu ada namanya konsep madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Dari ibunya si anak belajar cara berbicara, cara bersikap, cara bagaimana dia mengenal segala hal di sekitarnya. Itu dari ibunya. Makanya dikatakan madrasatul ula, sekolah pertama itu adalah ibu. Yang kedua adalah keistimewaan dari seorang ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Maka ketika seorang ibu berdoa, itu insya Allah Allah akan mengabulkannya. Kenapa? Karena surganya atau ridhonya itu ada di telapak kakinya. Nah, ketika perempuan menjadi seorang anak, dia diharapkan menjadi qurratu a'yun, yaitu penyejuk mata bagi orang tuanya. Selanjutnya perempuan juga sebagai istri. Ya, istri di sini adalah penyejuk hati bagi suaminya ketika suaminya pulang kerja, ketika suaminya lagi galau. Ya, si istri itu menjadi penenangnya, menjadi partner kehidupan dalam rumah tangganya. Yang terakhir adalah dari konsep khalifatullah, khalifah di muka bumi atau pemimpin di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memilih manusia untuk menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi itu karena manusia diberikan akal. Dengan akalnya itu manusia mengenal ilmu serta iman. Dengan bekal ilmu dan iman ini, baik laki-laki maupun perempuan itu punya andil dalam melaksanakan perbaikan yang ada di sekitar kita atau di masyarakat. Ya, sebagai agent of change dan social control, sebagai agen pengubah dan pengontrol dari sosialnya. Ketika ada permasalahan-permasalahan di sekitar kita, maka khalifah, baik itu khalifah di muka bumi itu baik dari laki-laki maupun perempuan, memiliki fungsi sebagai pemimpin di muka bumi. Pemimpin yang dimaksud adalah kita minimal memimpin diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik itu dalam segmen sosial, politik, hukum, agama, dan sebagainya. Baik itu dari segi rumah tangga juga. Kenapa? Karena dalam segi rumah tangga, ibu juga punya andil besar untuk membentuk peradaban. Saya kira demikian apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Asis, Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberi keberkahan menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.